Di iGSoup terdapat suatu fitur shift time yang dapat memungkinkan Anda memanipulasi atau mengubah waktu start dan end time dari suatu line atau suatu row. Jadi misalnya sini fiturnya adalah table, jadi di sini ada untuk baris dan kolom seperti itu. Jadi kolom dan row. Ini maksud dengan row jadi seperti line, kira-kira seperti itu. Jadi sini row pertama, row kedua, row ketiga, dan row keempat. Dan untuk setiap line atau setiap row di sini memiliki waktu start dan waktu end. Ini dapat Anda manipulasi untuk waktu start dan waktu end-nya dengan menggunakan shift time. Karena jika Anda telah membuat suatu subtitle yang sangat banyak, jadi di sini hanya 5, di mana 1 kosong dan 4 lainnya memiliki teks. Jika Anda memiliki suatu subtitle atau suatu teks atau suatu row atau suatu line yang banyak, Anda akan kesulitan jika memindahkan atau memforward atau membackward, ya, atau dengan kata lain memajukan dan memundurkan suatu line yang ada. Untuk menggunakan fitur itu, Anda dapat menggunakan theming, lalu untuk shift time, di mana di sini ada shift by dan effect dan times. Shift by Anda dapat pilih apakah untuk dasar frames atau untuk dasar time atau waktu. Ada juga untuk perlakuan terhadap time atau framesnya, yaitu apakah akan dimajukan, yaitu di forward atau akan di backward, dimundurkan. Ada juga untuk effect, di mana arrow semuanya, lalu ada untuk select row dan selection onward. Dan perlakuan terhadap timesnya, yaitu apakah untuk start dan end times, apakah hanya untuk start time only, dan apakah hanya untuk end time saja. Jadi misalnya di sini saya cancel dulu, dan Anda lihat di sini untuk start time semuanya pada menit ke 0, jadi jam ke 0 seperti itu, pada jam ke 0 dan menit ke 0, lalu detiknya ya seperti ini, dan untuk end-nya juga gitu, juga seperti itu, jadi pada jam atau ya jam ke 0 dan menit ke 0. Jika saya memilih untuk time dan shift time, dan saya akan memilih shift by time, dan saya akan menggunakan untuk 2 menit dari pilihan untuk time, dan saya akan forward, artinya saya akan majukan, dan effect untuk arrow atau semua row, dan berikutnya untuk times, di mana times start dan end times. Jadi untuk waktu start dan end akan dimajukan 2 detik, maksud saya 2 menit, karena settingan yang berada di sini. Jika saya klik OK, Anda bisa lihat di sini start semuanya menjadi detik kedua, dan end semuanya juga menjadi maksud saya menjadi menit kedua untuk start dan end. Dan jika misalnya di sini saya memilih untuk row-nya 2, maksud saya untuk row pertama dan row ketiga dan row keempat, lalu saya memilih untuk time, selalu shift time, dan saya akan backward sebanyak 1 menit. Jadi seperti itu, backward sebanyak 1 menit, dan hanya untuk start time only. Seperti itu, saya cancel dulu. Jadi Anda perhatikan di sini untuk detiknya, pada start time semuanya 2, dan pada end time semuanya juga 2. Untuk menitnya maksud saya, bukan detiknya. Lalu saya memilih time, lalu shift time, lalu settingannya masih tersave. Dan seperti saya katakan sebelumnya, untuk timenya yaitu 1 menit, lalu akan saya backward atau saya akan mundurkan, dan hanya untuk select row. Jadi hanya pada row yang saya pilih, dan berlaku untuk start time only atau hanya untuk waktu start saja. Jika saya klik OK, Anda bisa lihat di sini ada start, yaitu pada row 1, 3, dan 4 semuanya berubah menjadi 1 karena di backward sebanyak 1 menit, dan itu tidak terjadi pada line end. Dan jika Anda lihat, jika saya memilih untuk line pertama, Anda bisa melihat di sini ada warna merah pada line 3 dan 4. Jika saya memilih 2, ini juga sama. Jika saya memilih pada line ketiga, ini akan berwarna merah untuk lainnya. Ini dikarenakan pada theming dari tiap line overlapping atau overlap seperti itu. Untuk penjelasannya Anda mungkin bisa lihat di video berikutnya.